Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, I would like to discuss about one special topic for today. That is positive perspective. It's like you have to have a good or a positive perception about English. It's like you have a good thinking. Don't be negative about English, about other language. Especially today, I focus for English. So if you wanna learn English, don't think that it's so difficult. It's really bad. I'm so bad about English. Oh, I think will never know and will never understand about English. That's not good for you, because you have a. If you say like that, you just poison yourself about a negative thinking, bad things and negative things in your mind. So it will make you to be awkward about English. So be positive for everything. So that's why I got the title for this chance about a positive perspective or a positive perception about English, about what you are facing about, like other language maybe. But now today I especially for English. So jadi kalau misalnya kita pengen belajar bahasa Inggris, itu sebaiknya kita harus punya perspektif yang baik dulu. Kita harus punya persepsi yang positif terkait bahasa tersebut. Jangan kita bilang itu susah, sulit, dan jangan kita hanya memikirkan mungkin saya nggak akan pernah bisa nih belajar bahasa Inggris, kayaknya susah banget nih gitu. Udahlah, I'm give up. You shouldn't be like that. Jika kita udah punya mindset atau pemikiran atau perspektif yang buruk atau yang negatif terkait bahasa tersebut, nah itu yang akan menghantui pikiran kita. Kita merasa tidak pede dan merasa ya nggak akan bisa nih. Ya udah, semua pikiran kamu akan seperti itu aja terus. Makanya kita harus punya perspektif yang positif terkait dengan bahasa tersebut. Dan juga cari kenyamanan kalian dalam belajar bahasa Inggris atau untuk memahami atau memperbaiki bahasa Inggris kalian. Contoh, saya dari SD, SMP, SMK, saya waktu itu SMK atau Vocational High School. SD, SMP bahasa Inggris saya really bad, sama sekali tidak paham. Nah itu bisa ditanyakan ke teman-teman yang seangkatan dengan saya. Namun di SMK saya punya teman dekat, it's like teman untuk kita sering makan ini itu, terus kita juga sering ke warnet gitu. Nah saya juga suka lagu bahasa Inggris. Nah apalagi saya suka itu lagu-lagu romantis, namanya kita ABG ya, biasalah anak ABG, anak yang baru puberty, dia pasti suka tuh yang negatif-negatif atau bahkan yang romantis gitu. Yang negatif juga nggak apa-apa, yang penting kita hanya ingin tahu biar itu memperkuat ingatan kita terkait dengan bahasa tersebut. Ya udah, di saat suka lagunya, wah ini bagus nih, enak gitu. Akhirnya saya pergi ke warnet, saya print out, saya ketik tuh di lirik lagu like Simple Plan lyrics, atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Misalnya lirik lagu Simple Plan judulnya perfect atau apa seperti itu. Nanti keluar, nah apa kosakata yang nggak diketahui, pesan saya jangan diartikan keseluruhnya. Biasanya kan orang print lirik lagu itu lirik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sekalian dia print. Kalau saran saya jangan seperti itu, karena otak kita itu bekerja dengan sangat luar biasa otomatis. Jadi saran saya, kalian kalau mau ngeprint cukup print bahasa Inggrisnya aja. Nah untuk kosakata yang kalian nggak ketahui per barisnya, cari kosakata yang kalian nggak ketahui, cari di kamus, atau di sekarang lebih gampang itu udah ada kayak aplikasi bahasa Inggris. Ya udah, kalian cari artinya yang kalian nggak ketahui, bikin kecil-kecil di atas kertas atau kertas printan tersebut, bikin di atas katanya tersebut. Contoh, misalnya I think I'm drowning, berarti I think I'm drowning, expatiating. Nah kita I think I am, I think kita tahu nih, saya think
berpikir. I am, ya saya. Drowning. Nah, drowning kita nggak ketahui. Nah, cari di kamus kata drownnya saja, jangan pakai ing, itu nggak akan ditemukan di kamus apapun. Jadi cukup cari drown, keluar, bikin kecil-kecil di atas kertas yang kalian print tersebut. Drown berarti tenggelam. Nah, seperti itu. Apapun nanti lirik setelahnya yang kalian nggak ketahui. Nah, sebenarnya secara otomatis otak kita itu akan berpikir. Contoh, I think I'm drowning. I think saya berpikir I am drowning. Gak mungkin kan kalau udah I think I'm drowning. Saya think berpikir. I am saya. Gak mungkin kan tenggelam saya atau saya tenggelam gitu. Nah, logikanya atau otak kita tuh bekerja dengan luar biasa. Jadi cukup bikin arti yang kita nggak ketahui saja. Biar itu tidak, yang pertama menghemat, tidak mengotorkan kertasnya atau print outnya, dan juga biar kita terbiasa dengan kata-kata tersebut. Nah, kalau kita udah tahu think, ya udah kita nggak perlu mikirin itu, karena kita kata think mungkin udah terbiasa gitu. Makanya kosakata yang kita nggak ketahui saja itu juga salah satu motivasinya. Jadi pokoknya libatkan bahasa Inggris itu dengan apa yang kalian senangi. Cari hal-hal apapun, perspektif positif apapun yang terkait dengan diri kalian, biar kalian nyaman dengan bahasa Inggris tersebut. Kalau saya tadi yang pertama itu saya suka lagu, walaupun saya nggak bisa nyanyi karena suara saya nggak terlalu bagus, tapi saya suka lagu, apalagi kata-kata yang romantis. Nah, saya selalu ingat, saya pernah print itu udah setebal ini, itu sekitar mungkin ratusan print out tuh yang masih saya simpan di rumah. Nah, seluruh kosakata yang ada di sana saya hafal di kepala saya gitu. Andai kan misalnya dibuka nih, ditanya sesuatu dengan acak tuh saya tahu tuh. Dan bahkan pernah suatu ketika itu saya dengan sebuah lagu, ternyata lagu ini saya enak dan saya nggak tahu apa yang dia omongin, cuman saya suka lagunya, enak musiknya. Pas waktu saya print, ternyata saya tahu seluruh arti dari kata-kata tersebut, nggak ada satupun kalau nggak salah. Namun di sini kita bisa melihat apa sih masalahnya. Nah, masalahnya kita masih kurang familiar dalam mendengar gitu. Berarti kalau kita kurang familiar dalam listening, itu terkait dengan speaking, karena speaking kan mengeluarkan bunyi. Nah, berarti kalau kita udah bisa speakingnya bagus, pengucapan kata-kata yang bagus, berarti kita juga bisa mendengar apa yang akan kita dengar terkait dengan bahasa Inggris tersebut. Nah, itu juga masalah sebenarnya. Makanya kita harus bertahap mempelajari. Kalau tidak tahu cara pengucapan, misalnya kayak ada misalnya floor 2 U-nya, O-nya 2 U, O ini 2 U dibaca U ya. Oh, berarti kita harus ingat, oh kalau 2 nih cenderungnya dibaca U, walaupun ada satu-satu yang tidak gitu. Contoh kayak blood itu kan 2 O, B-L-O-O-D, tapi dibacanya bukan blood tapi blood, seperti itu. So, carilah kesenangan kalian dalam mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, kalau pribadi saya suka olahraga basket. Nah, saya waktu itu sampai sekarang saya masih ingat itu, saya cari di internet the terms of basketball atau basketball terms, atau kita juga bisa cari searchingnya dengan bahasa Indonesia atau istilah-istilah bahasa Inggris dalam teknik bola basket. Nah, seperti itu kita bisa cari semuanya. Nah, jujur, yang namanya olahraga basket itu pasti kebanyakan itu semuanya pakai bahasa Inggris. Olahraga apapun, termasuk bola kaki, kayak free kick, free itu bebas, kick itu tendangan, kayak handsball. Nah, handsball kan kenapa dibilang handsball? Hands itu tangan, ball itu bola, berarti bolanya ngenain tangan, seperti itu. Nah, dari dua kata itu saja udah memperbanyak kosakata kita, menambah kosakata kita. Makanya dengan kebiasaan kita, kayak saya suka olahraga basket. Nah, saya tahu tuh seluruh istilah dalam bola basket. Kalau saya cari tahu artinya. Kalau kebanyakan orang dia hanya tahu free throw, misalnya free throw. Dia tahu free throw tuh tembakan, misalnya karena pelanggaran dia dapat free throw lawannya, seperti itu. Namun kebanyakan orang hanya tahu free throw tuh tembakan pelanggaran. Nah, gitu aja. Harusnya kita cari tahu nih arti perkatanya. Free itu apa, throw itu apa. Sebenarnya sama aja kayak bola kaki. Kalau bola kaki kan free kick, free itu bebas, kick itu tendangan. Berarti kalau kosakata bahasa Inggris yang apa istilahnya nih, phrase itu artikan dari belakang. Kalau dia dua kata seperti itu, misalnya free kick berarti free bebas, kick tendangan, berarti tendangan bebas, seperti itu.
Kalau misalnya kayak tadi free throw, free itu bebas, throw lemparan. Nah, berarti kan lemparan bebas, sama kan? Nah, sebenarnya dari dua kata itu udah memperbanyak kosakata kita, membantu kita dalam belajar di sekolah. Nah, dua kata itu juga dipakai kok di sekolah gitu. Contoh nanti disuruh nih sama gurunya belajar bahasa Inggris terkait dengan simple present, disuruh bikin kalimat, ya kita bisa gunakan dua kata tersebut. Kalau misalnya kata throw itu lempar, ya udah kita bisa bikin kalimat simple presentnya, dia melempar saya, dia melempar bola, ya udah, she throws the ball, she throws the ball, like seperti itu. Nah, makanya intinya dalam mempelajari bahasa itu carilah kesenangan kita, jadikan perspektif positif dalam diri kita, dalam pikiran kita, kalau bahasa Inggris itu enggak sulit. Yang penting cari dulu, sedikit dibiasakan di keseharian kita. Nah, itu yang terpenting. So, practice, semoga bermanfaat, and be the best of your English. See you.